Kanal banjir timur tampak menyerupai lautan salju akibat tebalnya tumpukan busa yang diduga berasal dari limbah deterjen rumah tangga. Selanjutnya, upaya apa yang dapat menjaga keseimbangan lingkungan? Itu yang pertama, ini bisa dilakukan oleh kita semua, yaitu dengan mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan. Salah satunya adalah penggunaan deterjen. Jangan terlalu berlebihan, bahkan kalau bisa tidak dibuang ke sungai, ke kolam, karena itu akan menyebabkan keseimbangan lingkungan terganggu. Penggunaan kantong plastik juga salah satunya, itu bisa menyebabkan keseimbangan lingkungan terganggu. Kanal banjir timur tampak menyerupai lautan salju akibat tebalnya tumpukan busa yang diduga berasal dari limbah deterjen rumah tangga. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, selain karena limbah deterjen, busa muncul akibat pengadukan air saat terjadi beda tinggi muka air kanal banjir timur dengan muara laut. Anies berjanji akan mengkaji solusi menghilangkan pencemaran air dan meminta jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyosialisasikan penggunaan deterjen yang benar kepada masyarakat, karena deterjen adalah bagian dari limbah. Yang kedua, kita diupayakan bisa memilah sampah. Sampah itu ada 3 macam. Yang pertama, sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah daun-daunan kering atau sisa-sisa makanan, itu kan sampah organik. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah-sampah yang berasal dari bukan makhluk hidup. Misalnya adalah sampah plastik atau sampah kaca, keramik dan sebagainya, itu termasuk ke dalam sampah anorganik. Selanjutnya ada juga sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Salah satu contohnya adalah oli bekas. Jadi kalau membuang oli bekas itu jangan sembarangan ya. Ini nanti salah satunya di jurusan TKR itu ada khusus untuk penyimpanan oli bekas. Atau salah satu contoh yang lain termasuk B3 adalah batu baterai. Jadi batu baterai itu yang baterai HP atau baterai senter itu termasuk kategori B3. Pemerintah melalui Ditjen Bea Cukai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Polri mengembalikan limbah sampah yang diperkirakan mengandung bahan beracun dan berbahaya atau B3 ke Australia. Upaya lain, kita bisa menghemat penggunaan air untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Selanjutnya adalah kita bisa menghemat penggunaan listrik. Yang kelima, upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan yaitu untuk menghindari pemborosan bahan bakar. Yang keenam, melakukan reboisasi ya. Reboisasi itu adalah penghijauan kembali daerah-daerah yang gundul atau menanam pohon. Yang ketujuh adalah melindungi satwa langka. Ya, jadi satwa langka itu harus dilindungi meskipun termasuk predator. Karena seperti tadi, elang, burung hantu itu termasuk satwa langka. Jika hilang, maka populasi tikus atau ular yang akan meningkat. Yang keenam, bijak dalam bercocok tanam. Jadi kita harus bijak dalam bercocok tanam, tidak membuka lahan pertanian seenaknya, tapi harus sesuai dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Yang terakhir pada pembahasan kali ini adalah melakukan analisis mengenai dampak lingkungan.
atau istilahnya disebut AMDAL. Dan untuk yang ke-9 ini nanti akan dibahas lagi di bab atau KD selanjutnya. Itu saja pembahasannya. Sekian dan terima kasih. Kerjakan pekerjaannya atau tugasnya. Jangan sampai telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.